Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video materi dari Ibu. Jangan lupa juga like, share, dan tuliskan komentar, pertanyaan, ataupun saran kalian di kolom komentar. Anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajarannya. Masih di tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, di subtema ke-1 ini tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, kita akan melanjutkan di pembelajaran yang keempat. Tujuan dari pembelajaran yang keempat apa saja? Yuk kita lihat. Tujuan yang pertama, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan. Kemudian, tujuan yang kedua, dengan membaca teks dongeng, kalian dapat menceritakan karakter tokoh dongeng dengan tepat. Kemudian, tujuan yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia. Ya. Kemudian, yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah kalian alami, kalian dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman. Nah, anak-anak, yuk kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran kita. Kalian masih ingat ya, kita pernah belajar tentang mendeskripsikan atau mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan atau bunga ya. Salah satunya adalah bunga melati. Kalian masih ingat ciri-cirinya? Ya, bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Nah, bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, ada salah satu dongeng yang menceritakan tentang bunga melati. Yuk, kalian coba buka buku kalian, ya, buku tema kalian di halaman 27. Di sana ada dongeng yang menceritakan tentang bunga melati. Kalian baca dongeng tersebut, kemudian diskusikan karakter yang ada dalam dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Anak-anak, ya. Nah, Ibu perlihatkan ya. Terus kita baca ya tentang bunga melati yang baik hati. Ya. Nah, di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kata putri 2, "Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Nah, kemudian bunga-bunga yang mendengar perkataan putri kemudian sangat iri. Mereka tidak menyukai bunga melati. Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Kata bunga anggrek, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun lebat, dan berbatang keras." Mawar biru juga berkata,
Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan banyak kumbang-kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Kemudian anggrek juga berkata, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Mawar biru kemudian mengatakan, "Selama ini aku berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya." Nah, dengan tersenyum, kemudian melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, anak-anak, itu tadi dongeng tentang melati yang baik hati. Nah, kalian sudah paham ya tentang isi dongengnya? Ya, kalian bisa ulangi lagi atau bisa baca lagi di buku tema kalian. Jika kalian sudah paham tentang isi dongeng yang berjudul Melati yang Baik Hati, kemudian tugas kalian tulis 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kalian tuliskan dengan tulisan yang rapih ya. Jika kalian sudah bisa menulis dengan huruf tegak bersambung, kalian tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Jika belum, kalian boleh menggunakan huruf lepas yang rapi. Anak-anak, jangan lupa ya cara menuliskan huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, ya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apa yang kalian lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain juga akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, kalian tuliskan 2 ya cerita atau pengalaman kalian meminta maaf terhadap orang lain. Kalian tuliskan pada buku kalian ya. Seperti tadi yang Ibu katakan, kalian bisa menuliskan dengan huruf tegak bersambung yang rapi. Jika belum, kalian bisa menuliskan dengan huruf lepas. Jangan lupa penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya.
Anak-anak, sekian materi dari Ibu hari ini. Kita akan melanjutkan di materi selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.